Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai kira-kira mana ya yang paling cuan antara reksadana pasar uang konvensional lawan reksadana pasar uang syariah. Biasanya sih kalau kita ngelihat potensi cuan, kita ngelihatnya di return ya. Oleh karena itu, nanti di video ini salah satu fokusan utamanya adalah ngomongin soal CAGR atau return historical 1 tahun dari kelompok reksadana tersebut. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Misalkan suka terkait dengan konten video ini, silakan like, subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya. Yuk, mari kita simak bersama videonya. Nah, ngomongin soal return, ini related banget nih sama yang namanya CAGR atau Compound Annual Growth Rate, di mana secara definitif yang merupakan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata suatu reksadana dalam jangka waktu tertentu. Nah, dari CAGR ini nih, ini bisa ngasih kita gambaran nih selaku investor-investor, khususnya seperti saya yang merupakan investor pemula, biar tahu kinerja produk reksadana di jangka waktu tertentu. Biasanya sih periode gampangannya 1, 3, atau 5. Buat membedakan antara jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 3 tahun, hingga jangka panjang 5 tahun. Nah, berapa lamanya itu tergantung dengan tujuan investasi kita masing-masing. Karena tiap orang atau tiap investor punya time frame investasinya masing-masing, teman-teman. Jadi, bisa diharap cermat terkait dengan komponen tersebut. Nah, karena saya pakai bibit nih, makanya saya ambil contohnya di bibit ya, teman-teman. Contohnya ada untuk reksadana pasar uang syariahnya ada BNI, AM, dan Lancar yang CAGR-nya 2,97%. Historical 1 year return-nya. Lalu untuk yang reksadana konvensional, BNI AM Dana Liquid dengan CAGR 3,05%. Nah, secara contoh pada kasus manajer investasi BNI ini kita bisa melihat kalau sepertinya reksadana konvensional sedikit lebih unggul ya untuk return historical 1 tahun terakhir dibandingkan reksadana syariah. Mari kita simak video pembahasan selanjutnya untuk lebih detailnya. Bicara soal reksadana pasar uang konvensional, di bibit nih teman-teman, per video ini dibuat, terdapat sekitar 15 produk reksadana pasar uang konvensional dari 14 manajer investasi nih teman-teman. Nah, teman-teman dari situ bisa dibayangkan bahwa cukup banyak juga dan memusingkan ketika kita harus memilih di antara 15 produk tersebut mana yang ingin kita jadikan tumpuan utama untuk investasi ke depannya. Nah, seperti yang saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya terkait dengan CAGR, expense ratio, total AUM, teman-teman harus mencermati hal tersebut ya, agar mempunyai wawasan yang cukup untuk memilih produk reksadana yang mana biar nggak pusing karena ada 15 produk. Lalu sedangkan reksadana pasar uang syariah teman-teman, ada kurang lebih sekitar 8 produk reksadana syariah dari 8 manajer investasi yang berbeda. Tiap manajer investasi memiliki perwakilannya masing-masing untuk produk reksadana pasar uang syariah. Nah, untuk lebih detail perbandingannya dari reksadana pasar uang konvensional dan reksadana pasar uang syariah, mari kita simak video selanjutnya. Nah, fokusan kita adalah bicara soal mana yang paling cuan nih. Nah, kalau dari segi cuan, karena seperti yang saya bilang sebelumnya berkaitan dengan CAGR-nya, reksadana pasar uang, maka returnnya yang historical 1 tahun terakhir. Dari situ, berdasarkan data yang saya dapat di bibit per video ini dibuat,
Nah, ternyata reksadana pasar uang konvensional memiliki nilai CAGR yang lebih tinggi, sekitar 0,51%. Namun, hal tersebut diduduki oleh manajer investasi yang sama, yaitu Sukor Management. Sedangkan untuk nilai return terendah untuk reksadana konvensional masih tipis di bawah reksadana syariah, di mana reksadana syariah lebih unggul tipis Schroder Management, yaitu dengan 1,31%, unggul sekitar 0,03%, sangat tipis sekali. Jadi secara overall menurut saya pribadi ya, untuk dari segi return sebenarnya reksadana konvensional dan reksadana syariah cukup kompetitif kedua-duanya sebagai dasar, sebagai dalam aspek taraf reksadana pasar uang, keduanya cukup berimbang, tidak ada yang saling mengungguli secara signifikan satu sama lain. Nah, tapi perlu dicermati ya, dalam kita memilih suatu reksadana, jangan hanya melihat dari segi return ya, tapi kita harus melihat berbagai parameter lainnya seperti expense ratio, total AUM, lalu juga ada parameter terkait dengan drawdown-nya, maksimum drawdown, dan lain sebagainya yang telah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya terkait dengan milih reksadana syariah. Nah, saya akan nge-review sedikit nih, silakan simak lebih detailnya ya. Nah, pertama dimulai dari reksadana pasar uang syariah nih teman-teman. Sukor Invest Syariah Money Market Fund memiliki total return historical 1 tahun tertinggi dengan 4,5%. Namun untuk riwayat koreksi terbesar dimiliki oleh Schroder Dana Liquid Syariah dengan minus 0,18%. Lalu untuk expense ratio yang mencerminkan kinerja manajer investasi, nilainya bervariatif, namun secara umum ketika memang nilainya rendah, maka bisa diasumsikan efisiensi kinerja manajer investasinya baik, sekalipun sebenarnya masih ada parameter-parameter lain yang dapat berpengaruh. Saya ambil contoh Sukor Invest Syariah untuk expense ratio dikarenakan dengan total dana kelolaan atau AUM yang tinggi dan CAGR yang cukup kompetitif dibandingkan yang lain, expense ratio tersebut dibandingkan dengan expense ratio produk lain, saya anggap menurut saya cukup kompetitif. Namun tidak menutup kemungkinan bila mana teman-teman lain ada opini lain ya. Silakan bebas beropini dan kita akan sharing-sharing terkait hal ini. Lalu untuk total AUM yang merepresentasikan tingkat kepercayaan investor, yang tertinggi adalah masih Sukor Invest Syariah Money Market Fund, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, yang tertinggi dana kelolaannya adalah 3.160 miliar. Silakan dicermati, nanti perbandingannya akan cukup terlihat ketika kita melihat reksadana pasar uang konvensional. Nah, sekarang kita masuk ke tabulasi tabel reksadana pasar uang konvensional. Dengan adanya 15 produk reksadana pasar uang konvensional, return tertinggi dimiliki oleh produk dari Sukor Asset Management, Sukor Invest Money Market Fund dengan 5,01%. Ingat ya, data ini semuanya diperoleh per video ini dibuat. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan ketika seiring berjalannya waktu. Nah, lalu untuk drawdown atau potensial penurunan dari titik tertinggi ke titik terendah adalah minus 0,19 dari reksadana Spring Investment Cash Reserve kelas A. Nah, kira-kira teman-teman bisa mentolerir nggak terjadinya penurunan sebesar tersebut? Kalau bisa mentolerir berarti masih oke. Tapi kalau tidak bisa mentolerir, teman-teman bisa mencari reksadana produk reksadana dengan drawdown yang lebih minim koreksinya, seperti lainnya tersebut yang memiliki nilai koreksi lebih baik daripada produk Spring Investment Cash Reserve kelas A.
Lalu untuk expense ratio-nya yang mencerminkan kinerja manajer investasi bisa dilihat bahwa dengan dana kelolaan yang cukup banyak, yaitu sekitar 3.170 miliar, dana reksa seruni pasar uang 3 memiliki nilai expense ratio yang cukup kompetitif. Nah, untuk total dana kelolaan tertinggi dipegang oleh Sukor Invest Money Market Fund dengan Sukor Asset Management sebagai manajer investasinya, itu dengan 11,8 triliun. Nah, kalau kita lihat sekilas memang tingkat kepercayaan investor reksadana masih mengacu dan berkumpul di reksadana pasar uang konvensional. Saya juga tidak tahu mengapa, mengingat return dari reksadana pasar uang syariah juga cukup kompetitif dewasa ini, berdasarkan data terbaru yang saya dapat dari Bibit ya. Sehingga menurut saya pribadi, sebenarnya reksadana pasar uang syariah juga punya market yang bagus prospek ke depannya. Oleh karena itu, menurut saya teman-teman alangkah bagusnya kalau kita juga bisa mempertimbangkan peluang reksadana pasar uang syariah ke depannya, mengingat dana kelolaannya yang belum sebanyak reksadana pasar uang konvensional. Nah, teman-teman, sebelum saya menutup video ini, bahwasanya terkait dengan mana yang paling cuan antara reksadana pasar uang konvensional atau syariah, menurut saya pribadi dari segi return historical 1 tahun terakhir, keduanya masih cukup kompetitif dan berimbang. Karena selisih terpaut dari segi persentasenya belum terlalu signifikan. Namun yang sangat signifikan adalah dari segi total dana kelolaan, di mana reksadana konvensional sangat-sangat mendominasi. Hal tersebut terpampang jelas ketika kedua produk dari Sukor Asset Management memimpin top klasmen return baik di segi reksadana pasar uang syariah maupun konvensional, namun dengan total dana kelolaan yang sangat jauh gapnya. Hal itu membuktikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap reksadana konvensional jauh lebih tinggi, dan sedangkan terhadap reksadana pasar uang syariah masih rendah. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk simpulan yang dapat saya tarik di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya bila mana tertarik dengan video ini. Dan silakan saya terbuka untuk sharing-sharing ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat ke depannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.